Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 11, semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Aswaja dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suudin Aziz SPDI MAG. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Aqaid Al-Khamsinah. Pengertian Aqaid Al-Khamsinah. Ilmu Tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah dan Rasul-Nya, yang mana sifat ini berjumlah 50 sehingga disebut Aqaid Al-Khamsinah. Aqaid Al-Khamsinah sangat jarang dikaji di masyarakat pada umumnya. Hal itu disebabkan karena ilmu ini sulit dipahami dan cenderung ditinggalkan. Padahal dengan mengkaji Aqaid Al-Khamsinah sangat berguna untuk mempermudah mendalami ilmu tauhid, khususnya bagi orang awam agar tidak terjerumus kepada pemahaman keliru seperti akidahnya orang Mujassimah dan Musyabbihah. Oleh karena itu, pentingnya mengkaji Aqaid Al-Khamsinah dapat memperkokoh keimanan dan membentengi diri dari segala macam bentuk penyimpangan. Sebelum membahas tentang akidah 50 lebih dalam, perlu kami paparkan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dari istilah wajib, mustahil, dan jaiz dalam pembahasan ini. Yang pertama, wajib. Wajib adalah hukum yang ketiadaannya tidak tertasyawurkan di dalam akal. Bisa dikatakan sesuatu yang akal tidak dapat menggambarkan ketiadaannya. Yang kedua, mustahil. Mustahil adalah hukum yang wujudnya tidak tertasyawurkan di dalam akal dan bisa dikatakan sesuatu yang akal tidak dapat menggambarkan adanya, kebalikan dari wajib. Yang ketiga, jaiz. Jaiz adalah hukum yang wujud dan tidak sah tertasyawurkan di dalam akal, atau bisa dikatakan sesuatu yang akal bisa menggambarkan ada dan tidak adanya sebuah perkara. Ulama Asy'ariyah membuat konsep Aqaid Al-Khamsinah terdiri dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Maka dari itu, di dalam ranah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum setiap mukallaf wajib meyakini sifat wajib, mustahil, dan jaiz baginya. Sehingga kita harus pertama meyakini secara mantap tanpa keraguan Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Kedua, meyakini secara mantap tanpa keraguan Allah mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan yang tak layak bagi keagungannya. Ketiga, meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah boleh saja melakukan atau meninggalkan segala hal yang bersifat jaiz seperti menghidupkan manusia dan membinasakannya. Baik, selanjutnya kami akan membahas atau menjawab beberapa soal yang ada di buku Aswaja ini. Soal yang pertama, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat ilmu dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat tersebut? Jawabannya adalah 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat ilmu karena sifat-sifat tersebut merupakan sifat pokok yang menjadi dasar keesaan dan kesempurnaan Allah, sekaligus juga menjadi landasan untuk memahami sifat-sifat Allah lainnya yang jumlahnya tidak terbatas.
pertama ada sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berkaitan langsung dengan zat Allah. Hanya satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Yang kedua ada sifat salbiyah, sifat yang menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah. Seperti kidam yang artinya terdahulu, baqa kekal, mukhalafatul lil hawadis yang artinya berbeda dengan makhluk, qiyamu binafsihi yang artinya berdiri sendiri, dan wahdaniyah, maha esa. Yang ketiga ada sifat ma'ani, yaitu sifat yang menggambarkan perbuatan Allah. Seperti kudrat artinya berkuasa, iradat berkehendak, ilmun mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, dan kalam berfirman. Keempat ada sifat ma'nawiyah, sifat yang terkait dan tidak bisa berdiri sendiri tanpa sifat ma'ani. Seperti qadiran maha kuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayyan maha hidup, sami'an maha mendengar, dan basyiran maha melihat, dan mutakalliman maha berbicara. Penetapan 20 sifat ini merupakan hasil kajian dan ijma, kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, termasuk Imam Asy'ari dan ulama Nahdlatul Ulama yang menetapkan sifat-sifat tersebut sebagai sifat zatiyah yang wajib ada pada zatnya Allah sebagai syarat ketuhanan. Sementara sifat-sifat lain yang berkaitan dengan perbuatan Allah, af'al, tidak dibatasi jumlahnya. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Jawabannya, sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Maksudnya sifat salbiyah ialah sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah, seperti Allah tidak dengan tubuh, tidak dengan fisik, dan hal ini tidak ada yang bisa menentangnya. Bisa dikatakan juga sifat salbiyah tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya perkara i'tibari atau sesuatu yang dianggap wujud. Sifat salbiyah ini ada 5 sifat, yakni yang pertama qidam, dahulu tanpa permulaan, wal awwalu wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid ayat 3. Yang kedua baqa kekal, dengan dalil kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu pasti binasa kecuali zatnya Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kami dikembalikan. Al-Qasas ayat 88. Yang ketiga mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah maha mendengar lagi maha melihat. Yang keempat yamu bi nafsihi, berdiri sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Al-Ankabut ayat 26. Yang kelima, badannya Esa, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Selanjutnya, sifat ma'ani ialah sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah, atau bisa dikatakan sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sifat ma'ani ada 7 sifat, yakni yang pertama kudrah, kuasa, yang kedua iroda, berkehendak, yang ketiga ilmu mengetahui, yang keempat hayat hidup, yang kelima sama mendengar, yang keenam basar melihat, dan yang ketujuh kalam berfirman. Soal ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah, dan mengapa keduanya itu ditetapkan, bukan salah satunya. Jawabannya adalah sifat ma'ani adalah sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu punya kemampuan tertentu. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar menggunakan kemampuan itu secara terus-menerus dan sempurna. Nah, dalam 20 sifat wajib Allah, di situ ada kalimat sama, basar, kalam, itu termasuk sifat ma'ani. Tetapi ada juga kalimat sami'an, basyiran, mutakaliman, itu
termasuk sifat ma'nawiyah. Bedanya apa antara sama dengan sami'an? Sama itu artinya mendengar. Jadi Allah itu maha pendengar. Kalau sami'an itu artinya maha mendengar. Kita bisa mendengar, tetapi kita tidak selalu bisa mendengar. Misalnya, kalau kita tidur, kita tidak bisa mendengar apa-apa. Nah, itu berarti kita punya sifat sama, tetapi kita tidak punya sifat sami'an. Kalau Allah itu punya sifat sama sekaligus sami'an, punya sifat basar sekaligus basyiron, sehingga Allah itu selalu melihat aktivitas manusia, makhluk apapun, dimanapun, kapanpun, sekecil apapun, dan dalam kondisi apapun. Makanya Allah itu punya sifat basyiron, artinya zat yang selalu bisa melihat. Kalau basar itu zat yang mempunyai penglihatan. Dan penglihatan Allah itu tidak seperti penglihatan kita, yang dimana penglihatan Allah itu tidak terbatas. Mengapa keduanya harus ditetapkan? Yang pertama, agar sifat Allah tidak dianggap statis. Kalau hanya menetapkan sifat ma'ani seperti sama, maka yang kita tetapkan hanyalah kemampuan mendengar. Tetapi kita belum menegaskan bahwa Allah itu benar-benar sedang dan selalu mendengar. Maka diperlukan sifat ma'nawiyah seperti sami'an untuk menegaskan bahwa kemampuan itu benar-benar berfungsi secara sempurna dan aktivitas pada setiap saat. Yang kedua, ada perbedaan potensi dan realisasi manusia bisa saja memiliki pendengaran sama, tetapi tidak selalu mendengar. Misalnya ketika tidur atau tuli, jadi tidak sami'an secara mutlak. Allah bukan hanya memiliki sifat mendengar, tetapi juga selalu dalam keadaan mendengar, tidak pernah terputus, tidak bergantung pada alat, tidak dibatasi ruang dan waktu. Maka Allah juga bersifat sami'an. Yang ketiga, menunjukkan kesempurnaan. Sifat Allah itu sifat ma'ani, menunjukkan zat Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut. Sifat ma'nawiyah menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar berperilaku atau aktif dengan sifat tersebut secara terus-menerus dan sempurna, yang membedakannya dari makhluk. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.